Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta ingin mempresentasikan proyek mata kuliah dengan tema Terminal Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Satria Wahyu Nugroho dan rekan saya Adityan Mahindra. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester dengan mata kuliah pemrograman desktop yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom, dan diharapkan pembuatan video ini dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat. Oke teman-teman, jadi untuk langkah awal pembuatan dari aplikasi terminal ini, project aplikasi terminal ini yang berbasis aplikasi Microsoft Visual Studio 2010 dan MySQL. Di sini kita menggunakan XAMPP ya. Jadi langkah awal kita itu membuat database-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya namain dengan database tiket bus seperti ini ya. Oke, jadi ini struktur dari database tiket busnya. Ini nanti ada 4 tabel. Jadi nanti ada tabel admin, tabel customer, tabel tiket bus, dan tabel jual. Seperti itu. Di sini ada tabel admin. Untuk primary key-nya saya simpan di kode admin ya untuk primary key, lalu ada nama admin, password admin, dan level admin. Lalu selanjutnya ada tabel customer. Untuk primary key-nya yaitu kode customer, lalu ada nama customer, alamat customer, dan telepon customer. Lalu ada tabel tiket bus. Primary key-nya tentu kode bus, lalu ada nama bus, tujuan bus, tarif bus, dan kapasitas. Lalu tabel yang terakhir itu ada tabel jual. Oh ya, untuk tipe dan panjangnya itu seperti ini ya. Seperti itu. Ini menggunakan integer kalau untuk tarif bus dan kapasitas, karena nanti kita menggunakan angka. Lalu di sini ada tabel jual dengan isi field seperti ini. Nomor jual sebagai primary key-nya. Lalu ada kode bus. Kita ambilnya nanti dari sini ya. Kode bus ini kita jadikan foreign key. Lalu ada tanggal jual dengan tipe date. Lalu ada jam jual dengan tipe time. Ini nanti untuk jam. Lalu ada beli tiket dengan tipe integer. Total jual juga integer. Dibayar integer, kembali juga integer. Lalu di sini ada kode customer dan kode admin. Di sini juga mengambil field dari sini, kita jadikan foreign key. Jadi seperti itu struktur database yang akan kita buat project kali ini. Seperti ini struktur dari tabel admin kayak gini ya. Lalu ada tabel customer, strukturnya kayak gini. Lalu ada tabel jual dengan struktur kayak gini juga. Strukturnya kayak gini dengan 3 foreign key, yaitu kita ambil dari tabel admin, tabel customer, dan tabel tiket bus. Kita ambil dari kode bus dan kode customer dan kode admin. Lalu ada tabel tiket bus dengan struktur seperti itu ya. Jadi database yang akan kita buat seperti ini strukturnya. Oke, jadi setelah kita membuat dari database-nya, kita sekarang akan menghubungkan atau mengkoneksi ya. Itu kita menggunakan aplikasi ODBC Data Source ya. Ini, dan untuk pembuatannya kita klik add aja ya di sini kayak gini ya. Kita klik add, lalu kita cari yang ini ya,
MySQL UDBC 3.51 driver seperti ini ya. Ya kayak gini. Yang ini ya, kita klik finish, lalu di sini kita namain aja DB tiket bus. Lalu di sini usernya kita kasih root, isi root, lalu kita cari di sini database kita, yaitu database tiket bus. Lalu jangan lupa kita tes connectionnya terlebih dahulu. Ya berhasil ya, connection successful. Lalu kita klik OK aja. Kita klik OK, maka nanti akan muncul di sini database tiket bus seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk pembuatan dari ODBC untuk mengkoneksi ya, untuk mengkoneksi dari database ke aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Oke, untuk langkah yang pertama kita akan membuat projectnya terlebih dahulu dengan cara mengklik new project, lalu pilih yang ini ya, Windows Form Application, lalu kita beri nama project UAS. Langsung saja klik OK. Di sini karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi kita langsung masuk aja ke projectnya. Oke, loading. Oke, setelah masuk ke projectnya, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat modulnya ya. Untuk modulnya sendiri kita akan membuat di sini project UAS, kita klik kanan, lalu add, lalu ke modul. Ini sudah benar modul, lalu kita beri nama sesuai project kita. Namanya modul terminal. Langsung saja klik add, berhubung saya sudah membuatnya. Dan seperti ini untuk codingannya. Di sini kita membuat connection ya ke dalam database-nya. Lalu data adapter kita simpan di variabel DA, DS untuk data sheet, DR untuk data reader, lalu CMD untuk comment, untuk perintah kita langsung ke dalam database-nya, perintah query ya, perintah query langsung dalam database-nya. Lalu data DT untuk data table. Terus kita membuat sub connection-nya dengan nama driver DBC 3.51 driver, seperti yang sudah kita buat sebelumnya tadi ya di ODBC ini. Lalu database-nya ini namanya servernya localhost, ID-nya root ya, seperti ini untuk codingan dari modulnya sendiri. Oke, setelah kita selesai membuat dari modulnya sendiri, lalu kita akan membuat form menu utama ya. Jadi seperti ini kira-kira konsep yang saya buat ya, seperti ini. Di sini saya menggunakan menu strip yang di atas ini. Cari aja di Dropbox pasti ada. Nah, ini menu strip. Oke, isinya ini ada file yaitu login dan logout, lalu ada master dengan admin, customer dan bus, lalu ada transaksi isinya yaitu transaksi pemesanan, lalu ada laporan master dan transaksi, terus yang terakhir keluar dari aplikasinya. Oke, jadi
konsep saya adalah seperti ini. Ketika kita masuk ke dalam form menu utama dan kita belum login sama sekali, nanti akan otomatis dari menu master, transaksi dan laporan ini akan tertutup ya, terkunci. Jadi kita tidak bisa mengakses sama sekali. Terus jika kita login dengan level admin, nanti itu akan bisa mengakses semuanya ya, mulai dari admin, customer, push, transaksi, lalu laporan, semuanya akan bisa diakses. Dan jika kita login dengan levelnya user, itu nanti di sini akan terkunci, tidak bisa, jadi tidak bisa dibuka ya. Dan ya seperti itulah kira-kira konsep yang saya buat. Di sini menggunakan 2 label, lalu ada panel ini untuk warna saja ya, memperindah, lalu ada picture box. Di sini saya kasih gambar bus, lalu ada label lagi, ini alamatnya dari Terminal Sukoharjo. Selanjutnya di sini ada status strip ya, cari aja di toolbox, ada status strip. Isinya itu ada kode, nama, level, jam dan tanggal. Oke, di sini saya akan jelaskan isinya. Di sini ada status strip level 1 sampai level 1 itu isinya ada kode ya, kode. Untuk level 2 nya kita kosongin aja, jadi nanti ini akan otomatis keisi sendiri ya, yang label 2 jadi akan otomatis keisi sendiri dari kode admin atau usernya. Terus level 3 kita beri nama, ini nama. Level 4 juga kita kosongin aja, nanti akan otomatis terisi sendiri. Yang level 5 ada level 6, level 6 juga kita kosongin. Level 7 kita kasih nama jam, level 8 kita kosongin, level 9 kita kasih nama tanggal, level 10 nya kita kosongin juga ya, seperti ini aja. Kita klik OK ya. Seperti ini sih konsep atau desain yang saya buat dari form menu utama. Lalu kita lanjut ke form login. Saya akan buka. Nah ya seperti ini tampilan atau desain dari form login yang sudah saya buat. Ini ada label, lalu panel, lalu ada group box, lalu text box 1, text box 2, lalu ada checkbox. Di sini nanti untuk jadi nanti di sini passwordnya itu biar tidak terlihat ya. Ya ini gunaan checkbox. Lalu ada login dan cancel, button login dan cancel. Lalu ini picture box ya, seperti ini aja desain dari form login. Oke, selanjutnya kita akan membahas codingan dari form menu utama ini ya. Sebelumnya saya akan running dulu biar gampang nanti ketika saya menjelaskan. Kita membuat chapter kuncinya terlebih dahulu ya. Jadi ini nanti ketika kita berada di menu utama ya, ini nanti yang bisa diakses hanya login ini aja ya. Ini ya, yang bisa diakses hanya loginnya ini saja, yang lainnya false atau masih terkunci.
ya. Lalu untuk the label ini ketika kita belum login otomatis ini masih strip ya. Ya ini ya, belum keisi, masih strip. Lalu ini untuk menampilkan info login ya. Ini ya caranya untuk menampilkan timer. Kita cari tutorial, kita cari yang namanya timer, ini kita seret aja ke sini. Lalu ketika di sini propertiesnya di sini ini masih enable, kita jangan lupa truekan dulu ya, agar nanti bisa kebaca dari jamnya sendiri. Untuk di sini untuk from load kita panggil sub terkuncinya tadi ini. Lalu ini untuk tanggal ya, di status strip label 10 nanti akan muncul tanggalnya ini otomatis. Lalu ini untuk ketika kita logout nanti akan terkunci semua ya, jadi tampil di kondisi awal seperti tadi ya. Oke, kita akan membahas codingan dari form login ya. Login ini di sini kita membuat sub terbuka. Ini adalah sub function yang balikan dari sub terkunci tadi ya. Ini kondisinya kebalikan ya dari sub terkunci tadi. Ini. Lalu ini button 1 untuk loginnya ini. Jadi ini kan kita mengambil data ya dari textbox 1 textbox 2. Ini mengambil dari textbox 1 textbox 2. Ini ketika kosong nanti akan muncul message box, kode admin dan password tidak boleh kosong ya. Lalu jika terisi dan dia akan mencocokkan dari tabel admin, dari kode admin dan password ini dari textbox 1 textbox 2 ya. Itu nanti ketika cocok atau datanya ada, itu nanti akan terbuka ya. Jadi nanti ketika kita sudah masuk dari form login ini, bentar saya contohkan aja. Ini tuh saya baca ini atau login. Nah nanti dari strip label satunya ini akan otomatis keisi dari kode admin. Lalu label 4-nya nama admin, label 6-nya label admin ya. Di sini ya, nanti akan terisi otomatis di sini. Sesuai seperti yang kita isikan pada saat kita login tadi ya, di textbox 1 dan textbox 2. Untuk ini ketika kita masuk menggunakan level admin, nanti form adminnya ini atau tool strip menunya yang admin ya, yang di sini ya, admin ini akan terbuka. Tapi ketika kita login menggunakan levelnya user, maka nanti admin sama laporan master itu akan terkunci. Jadi gini teman-teman, kita akan login menggunakan levelnya user ya. Saya password atau login, nanti master admin ini ya, master admin dan laporannya akan terkunci. Seperti itu sih teman-teman.
Ya seperti itu sih teman-teman, penjelasan dari button 1 atau button launchingnya. Oke, kalau untuk checkbox ketika nanti kita centang, kalau tidak kita centang ya, nanti di sini akan tidak terlihat ya. Jadi seperti ini. Kalau kita centang, nanti ini akan tidak terlihat. Kalau kita hilangkan checklistnya, nanti akan kelihatan ya. Oke, seperti itu aja kalau untuk checkbox. Oke, setelah kita membuat dari form menu utama dan form login, selanjutnya kita akan membuat form master ya. Nanti form master ada master admin, dan master customer, dan master bus. Ini saya membuat master adminnya dulu ya, seperti ini. Desain yang saya buat ini, saya menggunakan size segini. Ini nanti sama ya, dari master customer dan busnya nanti ukurannya sama. Lalu center screen, start positionnya saya ganti ke center screen agar nanti ketika kita jalankan nanti berada di tengah ya. Ya, ini saya menggunakan group box, lalu ada label, ini textbox 1, textbox 2, textbox 3, lalu combo box, ada 4 button, ada input, edit, delete, dan close. Lalu ada data grid, isinya itu ada kode admin, nama admin, dan level admin. Oke, atau itu aja desainnya. Selanjutnya kita akan membahas codingan dari master adminnya sendiri. Ini ada tampil kondisi awal. Jadi kondisi awal itu kita tidak bisa mengakses semua kalau kita nanti belum mengklik button input ya. Tapi kalau kita sudah mengklik button input, maka akses dari textbox 1 sampai combo box ini bisa diakses ya. Lalu ini kondisi awal itu dia akan selalu mengecek dari data gridnya ya. Data grid ini jadi dia mengecek dari kode admin, nama admin, dan level admin dari tabel admin. Di sini sebenarnya ada password, tapi karena sifatnya rahasia jadi kita tidak tampilkan. Lalu ada function siap isi. Ini nanti jika kita sudah klik button itu baru bisa kita akses ya. Ini dari mulai textbox 1 sampai combo box ya. Tadi belum saya bahas untuk combo boxnya. Ini di properties, nah ini ya, drop down style ini ya. Ini kita ganti ke drop down list ya. Jadi ini nanti kita tidak bisa mengubah atau menambah fieldnya. Jadi hanya 2 field ini aja, admin dan user itu. Lalu ada function sub simpan maksud saya. Jadi ini kita memanggil koneksi, menginsert dari tabel admin, value nya dari textbox 1. Nah ini untuk huruf kapital ya, jadi nanti hurufnya besar semua. Lalu textbox 2 sampai textbox 3 dan combo box ini nanti akan membaca dan lalu menyimpan ya. Jika menyimpannya berhasil maka akan muncul message box
menyimpan data berhasil. Jika gagal akan muncul message box seperti ini. Lalu ini form loadnya, tampil kondisi awal yang atas tadi ini. Ada button 1 atau button input. Jadi ini fungsinya untuk jadi ini ada, lalu ada button 1 atau button input. Jadi dia akan menseleksi dari tabel admin, dimana kode admin itu berasal dari text box 1. Jadi ketika kita klik button input, maka button 1 itu akan menjadi save ya. Lalu button 2 dan button 3 akan menjadi false atau tidak bisa dipencet. Lalu button 4 nya jadi cancel dan nanti siap isi. Kita praktekin aja. Nah, seperti ini ya. Ketika kita belum mengklik input ini, maka dia tidak akan bisa diakses textboxnya. Jadi kita harus mengklik input dulu ini, baru dia bisa diakses. Oke, itu. Lalu jika dia berhasil, jika tidak berhasil, maka dia akan muncul message box seperti ini. Tapi jika dia berhasil, maka dia akan memanggil simpan ini dan tampil ke kondisi awal. Itu seperti itu. Oke, lalu ada button 2 atau button edit ya. Ini konsepnya kita memilih dari data grid. Jadi data grid kita masukkan ke dalam variabel ini, lalu kita ambil value yang nanti kita pilih ya, ini. Lalu jadi data grid kosong. Oh ya, ini belum saya praktekkan, langsung aja ini. Nah, ini kita klik di sini yang kosong ya, lalu kita klik edit. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, message box seperti ini. Lalu oh ya, ini tampil ke kondisi awal ya. Jadi tadi tidak bisa, lalu dia akan ke kondisi awal. Di sini setelah kita klik maka dia akan menyelek sesuai dengan data yang kita pilih dari data grid ya. Lalu dia akan membaca ini. Ketika kita akan memilih di dalam data gridnya, maka dia akan otomatis terisi sendiri ya. Jadi gini. Ini kita klik di sini, misalnya kita edit, maka dia akan muncul otomatis kayak gini ya. Ya, kayak gitu. Lalu ada text box keypress ya. Ini fungsinya kalau kita klik edit di bagian kode admin, itu kita rubah, nanti dia akan otomatis itu di form lainnya itu mengikuti ya. Seperti itu. Ini button keluar, button close. Lalu ini
button hapus ya. Button 3 itu button hapus. Jadi dia akan mengambil dari data grid. Data grid itu kalau data gridnya tidak ada, maka akan muncul message box seperti ini. Dan jika muncul atau datanya cocok, maka dia akan muncul message box seperti ini ya. Itu lalu jika iya, maka dia akan menjalankan perintah ya, yaitu dia akan menghapus dari data grid yang kita pilih tadi. Tuh, kalau ini memberi warna ya, memberi dua warna yaitu white dan purple, selang-seling ya, memberi warna selang-seling pada data gridnya. Kita praktekkan aja. Nah ini ya, memberikan warna selang-seling ya, ungu dan putih. Itu aja sih teman-teman dari codingan master adminnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat form master customer-nya ya. Ya seperti ini desainnya, sama seperti yang master admin. Size-nya sama, start posisinya center screen. Ya kurang lebih sama desainnya ya. Yang membedakan ini text box semua. Ada text box 4. Lalu ya sama buttonnya, lalu isi data gridnya, ada kode customer, nama customer, alamat dan nomor telepon. Oke ya seperti ini. Lalu kita ke codingannya juga sama ya, sama seperti master admin. Ini pasti kita membuat sub tampil kondisi awal sama, hanya ini diganti ke tabel customer ya. Lalu siap isi, function simpan juga. Lalu di sini ada tambahan nomor otomatis. Jadi dia ini konsepnya itu menyelek dari kode customer, itu diambil semua ya, diambil semua. Lalu jika belum ada, dia akan membuat hash row. Jika belum ada, dia akan membuat hash row, yaitu dengan konsep bentuk kode seperti ini ya. Ini jadi ada CS plus angka 001 atau berapa gitu. Kalau sudah dihitung dan belum ada nomor, itu dia akan menambah 1 di sini ya. Ini di sini. Kita langsung praktekkan aja. Ya di sini ini berhubung sudah ada CS1, CS2, CS3, CS4, maka ini di sini harusnya nanti CS5 ya. Kita klik input ya, CS5 seperti ini teman-teman. Fungsi dari nomor otomatis sendiri seperti ini. Coba kita masukkan Alex, lalu alamatnya Solo, nomor telepon kita ngawur aja, kita save.
simpan data berhasil. Ya seperti ini sih fungsi dari nomor otomatis ini. Lalu form loadnya ya juga sama kita lalu form loadnya sama kita panggil ke tampil kondisi awal. Buttonnya juga sama konsepnya, button 2 button edit ya sama. Ini codingannya. Ini juga sama, key press. Button close nya 4, button 4 close. Button 3 nya hapus. Lalu ini pewarnaan dari data grid sama juga ya, sama sih teman-teman. Codingannya membedakannya ini tadi ya, nomor otomatis. Oke, selanjutnya kita membuat form master yang ketiga, yaitu form boost. Konsepnya juga sama seperti master sebelumnya. Itu kita menggunakan 5 text box ini ya, buttonnya juga 4, lalu isi dari data grid view nya ada kode bus, nama bus, tujuan, tarif, dan kapasitas. Oke, untuk codingannya seperti ini sama juga pasti ya. Kita membuat sub kondisi awal, tampil kondisi awal, siap isi juga, lalu sub simpan seperti ini. Nomor otomatis juga sudah dijelaskan tadi. Form load, button 1 button input, button 2 yaitu button edit. Seperti ini codingannya. Ini lalu ini close ya, ini hapus sudah. Ini pewarnaan data grid ya. Oh ya, ini juga membedakan ada keychar ya, keychar textbox 4 dan textbox 5. Jadi ini keycharnya 0 sampai kurang dari 9. Itu kalau kita isinya itu angka 0 sampai 9, itu akan membuat keyboard kita menjadi berfungsi ya, jadi bisa kita gunakan. Kalau tidak angka selain ini 0 dan 9 ini, maka dia tidak berfungsi atau tidak bisa kita input ya. Oke, kita agar makin jelas kita praktekkan aja. Ya, jadi ini ya, ketika kita input tadi yang kita pakai keycharnya textbox 4 dan textbox 5 ya. Jadi ini ya, yang ini kita isi dulu, ngasal aja, tujuan bus ngasal. Nah, jadi ini ya, kalau kita isi
bukan dari angka 1 sampai 9 itu, maka keyboardnya tidak akan berfungsi ya. Ini tidak akan berfungsi. Jadi hanya angka 1 sampai 9 aja yang bisa berfungsi. Seperti ini. Kapasitas juga ya, dari textbook 5. Itu angka 1 sampai 9 aja yang berfungsi. Yang selain itu tidak bisa. Oke, itu ya kegunaannya dari keychart tadi. Ya itu sih teman-teman, codingan dari form master kita yang ketiga, yaitu form master bus. Oke, setelah kita selesai membuat dari form master, yaitu form master admin, customer, dan bus, selanjutnya kita akan membuat form transaksi ya. Oke, jadi seperti ini desain yang saya buat, seperti ini ya. Jadi di sini saya menggunakan ini desainnya sama seperti form master sebelumnya, cuman menambahkan di bagian sini ya. Itu lalu di sini untuk ini saya namakan seperti ini, label tanggal, jadi nanti agar gampang dikenali saat proses pengkodingannya. Jadi seperti ini namanya, label tanggal, label jam. Lalu di sini ada combo box, lalu ada label nomor jual. Ini nanti untuk seperti nota ya, yaitu untuk nota. Jadi saya namai label nomor jual, lalu label nama pelanggan, label alamat, dan label telepon. Lalu di sini nanti saya namain label admin. Nanti di sini akan otomatis terisi nama admin ya. Ya, nama admin yang memproses pembayaran ini. Lalu di sini ada combo box 2. Nanti di sini akan muncul kode bus ya, dari master bus yang tadi yang kita buat. Lalu di sini ada kapasitas. Ini saya ganti nama menjadi L kapasitas. Lalu ini L nama bus, L tujuan bus, L tarif. Lalu ini saya ganti ke label beli tiket ya. Ini label. Lalu ini textbox 3 dan ini textbox 1. Jadi textbox 2 nya di sini tidak ada ya. Saya salah kemarin itu waktu pembuatan. Jadi hanya ada textbox 1 dan textbox 3. Lalu di sini ada button beli, button save, button simpan, dan button close. Lalu ada data grid juga. Di sini saya menggunakan warna purple ya, warna purple. Lalu di sini ada textbox 1 sudah. Lalu ini label ya, saya namain label kembali. Ini label. Lalu ini juga label total. Jadi ya seperti itu sih desain yang saya buat. Lalu kita akan masuk ke codingannya ya, codingan dari form transaksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas codingan dari form transaksinya sendiri. Jadi ini sama ya, kita manggil generalnya dulu dari UDBC, data dari UDBC. Lalu ini kita memanggil
Oke, ini kita bikin variabel untuk tanggal ya. Berarti nanti ini untuk menampung tanggal masuk di label tanggal ini ya, dan tanggal ini. Lalu tentu akan buat tampil kondisi awal. Yang membedakan ini kita yang label admin tadi, yang ini untuk memunculkan otomatis itu kita ngambilnya dari form utama ya, form 1 form utama dari status strip label 4 ini ya. Jadi nanti akan muncul nama dari admin atau usernya seperti itu. Sama, lalu muncul kode pelanggan ini untuk combo box 1 ya. Jadi kegunaannya untuk munculkan form customer atau tabel customer di sini. Jadi nanti akan ada kode customer yang sudah kita isi dari form master customer. Lalu ini juga sama konsepnya seperti kode pelanggan. Ini untuk combo box 2. Jadi dia nanti akan menyeleks kode bus dari tabel tiket bus seperti itu. Lalu di sini ada nomor otomatis, konsepnya juga sama. Ini nanti untuk itu ya, nota ya, untuk nota di sini. Nah ini nomor jual, nota ya, label nomor jual. Ini itu kodenya seperti ini. Jadi nanti huruf di depannya ada J. Lalu untuk format ini untuk years, month dan day. Jadi nanti dia akan mengambil format dari tahun sekarang, bulan sekarang dan hari sekarang, lalu ditambahkan dengan angka ini ya, 001. Contohnya itu seperti ini ya. Jadi J, lalu ada tahunnya 2023, lalu ada bulan 6, lalu tanggal 24, lalu 001 seperti itu ya. Selanjutnya ada sub buat kolom. Ini untuk di data grid-nya ya, karena saya tidak bikin di data grid-nya langsung. Biasanya kan lewat add ini ya, nah jadi saya tidak menggunakan ini karena kita menginput dari dalam data grid-nya itu berdasarkan inputan dari nama bus di sini ya. Itu nanti kalau kita menambahkan atau kita beli itu masuk ke data grid-nya sini. Jadi ini itu sistemnya itu untuk menampung sementara gitu. Menampung sementara dari data yang kita isikan di sini. Lalu setelah kita sudah isi bayar ini di sini, nanti kalau kita klik save itu baru bisa nyimpan di dalam database-nya ya. Seperti itu konsepnya. Lalu ada rumus cari item. Rumus subtotal dulu. Jadi ini untuk label total ya, untuk menghitung label total di sini. Lalu ada rumus cari item untuk beli tiket di sini. Cuma beli tiket di sini. Lalu ada form load. Ini memanggil tampil kondisi awal, manggil kode pelanggan, tampil bus, nomor otomatis, dan juga buat kolom. Lalu ini juga
ini sama. Untuk label jam di sini ya, untuk manggil label jam di sini ini ya, label jam di sini nanti dia akan otomatis terisi jamnya sekarang, dan ini label tanggal tadi juga tanggal sekarang gitu. Lalu di sini combo box, jadi ini nanti dia akan membaca data dari tabel customer ya, seperti itu. Yang ditampilkan nanti ada label nama pelanggan, label alamat, dan label telepon. Nah di sini ya, jadi itu nanti kita klik lalu kita milih kode customer, kita klik lalu dia nanti akan muncul otomatis di sini ya, label nama pelanggan, lalu alamatnya, dan nomor telepon kayak gitu. Lalu ini juga sama, combo box 2 dari kode busnya di sini. Ini juga sama, nanti kita milih kode bus, lalu di sini dari nama bus, tujuan bus, tarif, dan kapasitas nanti dia akan terisi otomatis sesuai data dari kode bus di sini. Oke, selanjutnya ada button 1 ya, atau button beli. Itu jadi nanti combo box dan text box 3 ini itu kode bus dan jumlah beli tiket. Kalau kita belum mengisi dan kita sudah memencet tombol beli ini, nanti dia akan muncul message box seperti ini. Jadi kita harus mengisinya terlebih dahulu gitu. Lalu jika dia berhasil, maka dia akan menambahkan ke dalam data gridnya ya. Lalu dia akan memanggil rumus subtotal ini. Lalu setelah kita klik dan berhasil lalu muncul ke data gridnya ini, nanti dia akan dari combo box sampai ini nanti dia akan kosong ya, jadi kayak tampil kondisi awal gitu. Lalu dia akan manggil rumus cari item seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada text box 1 key press. Jadi ini ketika kita mengisi pembayaran, di label bayar dan pembayarannya itu kita masih kurang dari total harga, maka dia akan muncul message box seperti ini ya, seperti itu. Lalu untuk label kembali ini dapatnya dari jumlah pembayaran ya, jumlah pembayaran dikurangi dari harga total. Misal di sini kita anggap saja 10.000, dibayarnya 10.000 dan harga totalnya 8.000, nanti dia akan otomatis dapat kembalian 2.000 ya di sini ya. Ya seperti itu. Selanjutnya kita ke button 2 yaitu button simpan. Ini jadi nanti ketika kita belum mengisi dari label kembali, label nama pelanggan, dan label total di sini ya, di sini kita belum mengisi, nanti akan muncul message box seperti ini ya, transaksi tidak ada. Lalu ini untuk format tanggal tadi ya, itu jadi ketika kita akan save, kita klik tombol save, maka dia akan menyimpan ke dalam database kita ya, dari tabel jual ini dengan value seperti ini. Nanti akan ada nomor nota, lalu combo box 2 ini kode bus, lalu ada tanggal, lalu ada jam,
lalu jumlah beli tiketnya, lalu ada total, textbox 1 itu, lalu label kembali, lalu combo box 1 itu kode dari customer, lalu kita ngambil dari form utama juga. Di status label 2 itu kode dari admin, seperti itu. Kayak gini ya tampilan dari tabel jual. Jadi ada nomor jual atau nomor nota, lalu ada kode bus, tanggal jual, jam jual, beli tiket, total jual, dibayar, kembali, kode customer, dan kode admin, seperti itu. Jika dia berhasil maka dia akan muncul message box seperti ini, menyimpan data berhasil. Jika dia gagal maka akan muncul message box seperti ini. Lalu ini codingan dari stok kapasitas berkurang ya. Jadi intinya itu kapasitas dari bus ini, codingan ini, ketika kita mengisi jumlah beli tiket pada saat pembayaran, maka kapasitas ini akan ikut berkurang sesuai jumlah beli tiket yang kita beli. Dan setelah pembayaran berhasil, maka dia itu akan mengupdate dari tabel tiket bus ini ya. Dari kapasitas dia juga akan berkurang juga, seperti itu. Kita akan contohkan aja. Nah ini kan kapasitas dari kode bus 4 ya, bus 004 itu kan jumlahnya kapasitasnya 44. Nah kita akan beli 2 ya, misal 2, lalu kita beli seperti ini, lalu kita bayar dulu 7.000, kita enter, lalu ada kembaliannya 3.000, kita save. Setelah dia berhasil, ya transaksi berhasil disimpan. Di sini kan tadi kapasitasnya 44, kita kurangin 2, kita cek ke master bus ya. Ya ini kita tadi ngambilnya bus 4 ya, bus 004. Nah ini berkurang ya, tadi kan 44, lalu kita tadi beli 2, kita transaksi pembayaran, kita beli tiketnya 2, jadi ini berkurang ya, berkurang kayak gitu sih, seperti itu. Lalu di sini ada button 3, button 3 itu new ya, atau tampil kondisi awal, seperti itu. Lalu ada button 4, ini button keluar. Textbook 3 ini konsepnya juga sama seperti keypress, textbook keypress sebelumnya. Jadi selain kita mengisi dari angka 0 sampai 9 itu, maka keyboard kita akan berfungsi ya. Jadi kalau kita ngisi huruf atau lainnya itu dia tidak akan berfungsi ya, keyboard kita tidak akan berfungsi.
Ya seperti itu sih teman-teman, pembahasan dari form transaksi. Oke, setelah kita selesai membuat dari form master dan form transaksi, selanjutnya kita akan membuat dari form laporannya sendiri ya. Di sini form laporan, jadi nanti ada dua laporan, yaitu laporan master dan transaksi. Jadi laporan master ini nanti master admin, customer dan bus nanti akan saya jadikan satu di sini. Laporan master nanti menggunakan combo box ya. Oke, langkah pertama kita akan membuat datasetnya terlebih dahulu ya, kayak gini. Jadi ini pembuatannya, kita klik kanan di sini, kita add, lalu new item, lalu kita ke data, lalu ini ya dataset, ini pembuatan dataset, lalu kita namain aja seperti itu, langsung klik add kayak gitu. Lalu cara membuat ininya seperti ini, kita klik kanan, add, lalu tabel adapter. Lalu jika kalian settingannya belum seperti ini, ikuti ini ya langkahnya. Ini kita pilih yang ini ya, Microsoft ODBC Data Source. Jadi ini kita nanti ambil dari ODBC nya, ini data dari ODBC, klik OK. Lalu di sini kita pilih ini ya database kita tadi ya yang kita buat sebelumnya ini, lalu kita tes connection. Setelah sukses maka kita pencet OK, lalu OK aja ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembuatannya, kita pencet next, ini next. Lalu ini ya kita ke query builder ini, lalu kita pilih tabel yang ingin kita masukkan ke dataset. Contohnya ini tabel admin, kita klik add, lalu ini kita close saja, lalu kita checklist semuanya all kolom ini, lalu kita ke execute query. Jadi udah masuk, lalu kita klik OK, lalu ini next, ini next, lalu finish seperti ini. Nah nanti maka akan muncul ini ya datanya ini. Setelah kita selesai membuat dataset, lalu kita akan membuat report ya, report seperti ini ya. Nah ini tampilan atau desainnya. Jadi untuk pembuatan dari report ini caranya juga sama, kita klik project UAS-nya, kita add, lalu new item, lalu di sini ya reporting, lalu report ini kita klik add aja, kayak gitu cara pembuatannya. Lalu desainnya seperti ini ya. Di sini ada header kayak gini. Lalu untuk menambahkan ini datanya ini, kita klik add aja, lalu kita nanti kolom ya ada ini table kayak gini. Sini nanti ditambahin aja kayak gini. Nah satu persatu ya kayak gini. Untuk pembuatan tanggal ini, jadi di sini kita insert dulu, lalu text box, lalu kita klik kanan, kita pencet yang expression ini ya, ini kita ambil codingannya dulu. Jadi ini ada codingannya. Nah codingannya itu seperti ini ya, seperti ini. Ini untuk tanggal ya nanti ya, format tanggalnya
kayak gini. Kita pencet OK aja. Ya seperti itu desain dari reportnya sendiri. Ini kalau ini seperti ini aja. Lalu kita membuat formnya ya, form master laporan. Jadi kayak gini desainnya. Untuk size-nya saya segini, lalu start positionnya center screen. Lalu ini ada combo box, jadi nanti itu konsepnya itu kita milih ya, kita milih nanti ada master bus, laporan master bus, master admin, dan master customer. Jadi ini pada combo box ini kita cari properties yang namanya items. Nah ini kita isi manual di sini ya, saya isi kayak gini. Lalu jadi ini drop down stylenya kita atur ke drop down list juga. Lalu di sini ada report viewer, kita cari aja di toolbox. Ini ya report viewer di report viewer, kita seret aja di sini. Jadi ini ada 4 report viewer ya. Nah ini saya tumpuk-tumpuk ada 4, jadi nanti kita bisa milih dan isinya satu persatu kayak gini ya, kayak gini satu persatu sesuai data dari report ini ya, pembuatan report tadi itu. Lalu ada 2 button print dan close kayak gitu. Lalu untuk codingannya seperti ini, jadi ini form loadnya. Lalu ini ada button 1, jadi ketika nanti kita milih di combo boxnya laporan master admin, report viewernya jadi true ya, jadi nanti dia bisa dijalankan atau bisa diakses gitu. Lalu kita pencet tombol buttonnya, itu nanti akan muncul laporannya seperti itu. Ini juga sama konsepnya seperti di atas ini kayak gitu. Lalu ini codingan untuk untuk menghilangkan error while unloading ya, apps domain. Jadi beberapa itu ada errornya sedikit ketika menjalankan report viewernya. Ini juga diatur ke form closing, jadi kita nyetelnya di sini. Kita cari form closing seperti ini. Lalu ini ada button close ya, ini kita langsung coba jalankan aja untuk contoh pembuatan dari form laporan ini. Oke, jadi seperti ini nanti tampilannya. Jadi nanti di sini kita bisa milih seperti ini. Lalu kita coba aja laporan master admin, kita print ya, kita print. Nah nanti akan muncul kayak gini laporannya. Dan ini untuk format tanggal tadi ya, tadi kegunaannya di sini untuk memunculkan tanggalnya seperti itu ya, seperti itu. Untuk laporan customernya kita coba juga ya seperti ini. Strukturnya kita juga coba ya kayak gitu sih. Untuk laporan transaksi kita coba juga, kita langsung print aja karena cuma ada 1. Kita print. Nah seperti ini ya, seperti
seperti itu ya. Untuk pembuatan form laporannya seperti itu aja sih teman-teman. Sekian pembahasan dari video kita kali ini. Apabila pembahasan atau penjelasan codingan dari kami kurang jelas atau kurang mudah dimengerti, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.